Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak, sehat-sehat semua? Sekarang kita lanjutkan. Apakah teman-temannya masuk semua? Ya, alhamdulillah. Sekarang lanjutkan pelajaran IPA tentang materi lingkungan hidup, yaitu mulai dari tujuan pembelajaran mendorong dan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang pada akhirnya dapat menumbuhkan kepedulian, komitmen untuk melindungi, memperbaiki, serta memanfaatkan lingkungan hidup secara bijaksana. Turut mencipta pola perilaku baru yang bersahabat dengan lingkungan hidup, mengembangkan etika lingkungan hidup, dan memperbaiki kualitas hidup sesuai dengan tujuan pendidikan lingkungan. Maka disusun kebijakan pendidikan lingkungan hidup di Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan iklim yang mendorong semua pihak berperan dalam pengembangan pendidikan lingkungan hidup untuk pelestarian lingkungan hidup. Nah, di sini ada masalah lingkungan hidup. Sebenarnya bukan persoalan yang baru. Para ahli lingkungan memberikan definisi bahwa lingkungan environment atau habitat adalah suatu sistem dan kompleks di mana berbagai faktor pengaruh timbal balik satu sama lain dan dengan masyarakat tubuh atau tumbuhan. Sementara pengertian dari lingkungan hidup adalah suatu kesatuan ruang dengan semua. Lingkungan hidup alami merupakan lingkungan berbentuk alam yang terdiri atas berbagai sumber alam dan ekosistem dengan komponen-komponennya, baik fisika, biologis, maupun berbagai proses ilmiah yang menentukan kemampuan dan fungsi ekosistem dapat mendukung kehidupan. Lingkungan hidup alami bersifat dinamis karena memiliki tingkat heterogenitas organisme yang sangat tinggi. Segala proses yang terjadi di dalam lingkungan alami terjadi dengan sendirinya dan dalam keadaan tetap seimbang. Contoh lingkungan hidup alami di sini adalah hutan primer yang segala kehidupan dan isi di dalamnya belum terkena campur tangan manusia. Lingkungan fisik yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya-gaya kosmik dan fisiogenetis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak, dan sebagainya. Lingkungan biologis yaitu segala sesuatu yang bersifat biotis merupakan mikroorganisme, parasit, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Termasuk juga di sini lingkungan parental dan proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan, dan sebagainya. Lingkungan hidup binaan atau buatan mencakup lingkungan buatan manusia yang dibangun dengan bantuan atau masukan teknologi, baik teknologi sederhana maupun teknologi modern. Lingkungan hidup alami diubah sehingga dapat dimanfaatkan karena kebutuhan hidup manusia yang cenderung selalu bertambah. Lingkungan hidup binaan bersifat kurang beraneka ragam karena keberadaannya
selalu selaraskan dengan kebutuhan manusia. Lingkungan hidup buatan ini pada akhirnya dapat merusak keseimbangan, keselarasan, dan kelestarian yang semuanya terdapat dalam lingkungan alam. Hukum yang terdapat di alam mulai terganggu, yang menghilangkan hakikat pokok kehidupan yang saling tergantung dan terikat. Lingkungan hidup sosial terbentuk karena adanya interaksi sosial dalam masyarakat. Di dalam lingkungan hidup sosial ini terjadi interaksi dan berbagai proses lainnya, baik antara individu dengan masyarakat, individu dengan budaya, maupun antar kelompok masyarakat. Lingkungan hidup sosial ini dapat membentuk lingkungan hidup binaan tertentu yang bercirikan perlakuan manusia sebagai makhluk sosial. Lingkungan sosial dapat berbagi ke dalam 3 bagian, diantaranya adalah lingkungan fisiososial atau kebudayaan material seperti peralatan, senjata, mesin, gedung, dan lain-lain. Lingkungan biososial atau manusia dan interaksinya terdapat sesamanya dan tumbuh beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik, dan lingkungan psikososial atau habitat batin manusia. Cukup sampai di sini materi-materi yang kita sampaikan pada semua siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.